Karena setelah dipupuk berarti pemupukan apa yang digunakan pupuknya dan lain-lain itu semua namanya ekosistem sawah. Kemudian ketinggian air berapa yang standarnya, kemudian bagaimana pertanaman tadi banyak gunanya dan lain-lain. Baru di terakhir kesimpulan, apa kira-kira kesimpulan yang terjadi? Silakan. Ya tabet tamati nih napa? Ya silakan apa yang diturunkan silakan. Kenapa Bu? Ibu gambar dulu, gambar padi dulu. Ada dia kan bapak yang mana roanu kiong mas, dia tolaho. Anggotanya tolaho, Pak. Anggotanya tolaho. Oh, come on. Anggotanya tolaho, Pak. Kesini Ki. Gabung Ki di Pahasan, ya. Ye, satu kelompok Ki, Ya, satu kelompok. supaya ada kegiatan tuh. Salah ya taruh den tarun ke salah ro. Aro bokenge silang ngene. Ya. Duang Ki, ya. Tapi Ya, Kedi Ki, Pak. Kedi, Pak. Kedi. Dua. Ya. Mana di pasang ya, Ya. silakan jalan dulu diskusi Ki ya. Masing-masing kelompok tadi diskusi Ki. Agar Henry. Nah, gambar mana yang ada contoh? Jadi kaki mas. PT belas juga di situ PT-nya, Pak. Karena ini keterangan. Pemupukannya ini sudah berapa kali nih? Sudah 2 kali. Ya. Mantap. Ah, ini. Mantap. Ini nih maksudnya keterangannya. Kualitas. Ya. Hah? Siden. Oh. Ya, saya kira bagus sekali. Apanya lagi? Bukan. Iya, pupuknya, airnya, matahari, cerah. Makanya saya bilang, ya sih. Itu tuh, ini nih yang ditemukan tadi. Saja apa yang kita lihat tadi amati. Kalau jenisnya itu ulat bulu, hampir ulat bulu, tidak merusak di padi. Tidak merusak. Ini adalah laba-laba. Tulis semua yang ditemukan. Pak Sudirman yang silakan kelompok 1 dulu, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Kemudian prosesnya tidak apa-apa bagi penyelenggara, pemandu yang nanya langsung supaya kita sering ya. Jadi silakan tim pembina nanya kepada yang peserta juga, pemandu juga silakan nanya. Itu namanya proses SL. Segera itu prosesnya SL. Makanya sistem begini, apa yang ditemukan di lapangan inilah penggambaran. Saya kira itu arahnya dan kita diskusi bersama. Silakan Pak Sudirman untuk mempersilakan masing-masing kelompok untuk memandu acara proses diskusi. Silakan. Terima kasih dan saya silakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Pemateri. Jadi sekarang ini sudah terpajang semua hasil pengamatan dari masing-masing kelompok. Ya, jadi sebentar saya minta kepada perwakilan dari masing-masing kelompok ini untuk menjelaskan atau mempresentasikan hasil pengamatannya masing-masing. Jadi mungkin sebaiknya kita mulai dari kelompok yang paling ujung dulu, yaitu kelompok 2. Saya persilahkan dengan hormat.
tulisannya. Oke. Oh biasa ini wartawan. Oh bisa jadi tulisannya. Ya bahasa. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja Pak. Kelompok 2 ini hasil pengamatannya di lapangan terkait jenis penggerek batang. Tapi kami turun di lapangan bukan saja penggerek batang yang kami temukan. Ada beberapa jenis yang ditemukan. Yang pertama adalah pucuk layu. Kemudian yang kedua adalah daun cak. Kemudian yang ketiga batang padi layu. Kemudian bulir padi hampa. Kemudian daun padi bergulung. Karena mungkin di dalam ada patogen atau hama di dalam daun padi. Sehingga kami berkesimpulan bahwa ketika sudah pucuk, sudah layu, daun pasti bercak, batang pasti layu, sehingga itu padi, buahnya padi pasti hampa, dan daunnya bergulung, sehingga itu dalam satu rumpung tidak ada, mungkin ketika potensi keberhasilannya hanya sekitar 30% dalam satu rumpung, artinya dalam buahnya itu yang bisa berisi. Kemudian varietas yang kami temukan adalah Sideno, umur 60 hari, pemupukan sudah 2 kali, kemudian air rata-rata 15 cm ketinggian dari permukaan tanah. Kemudian gulma kami tidak temukan di lapangan Pak. Kemudian sistem tanam tabela berjajar atau teknologi tepat guna bendi-bendi. Iya. Kemudian musuh alami banyak saya temukan laba-laba di antara rumpun-rumpun daun padi. Kami juga berkesimpulan bahwa keadaan pertumbuhan tanaman padi tidak merata disebabkan adanya gangguan penyakit OPT, sehingga masih sangat perlu pemeriksaan selanjutnya. Untuk itu hanya itu yang sempat kami temukan. Mungkin ada penanya atau lain sebagainya dari teman-teman peserta. Insyaallah kita bisa sharing. Silakan. Mulai atau silakan kita mulai. Terima kasih atas waktunya. Tidak usah deg-deg Pak, saya tidak kritik Bapak. Saya hanya bertanya kepada khususnya OPT. Saya bertanya kepada OPT, yang saya mau tanyakan, apa yang menyebabkan sehingga terjadi semua penyakit yang ada ini, sehingga padi itu hanya berpenghasilan yang kesimpulannya tadi berapa persen? 30%. Nah, berpenghasilan sekitar 30%, saya kira mungkin belum bisa kita ketemukan apakah itu betul atau tidak. Karena nanti kita bisa berkesimpulan, nanti apabila pada saat panen mungkin kita mulai menghitung ini berapa, sampai berapa ini yang ada isinya sampai di sini, kemudian sampai di sini berapa yang berisi, begitu. Jadi penyebab padi gagalnya, kira-kira penyakit apa yang terjadi, saya tanyakan kepada khususnya OPT. Sekian dan terima kasih. Ya. Begini ya. Jadi silakan dulu jawab. Hasil pengamatan Silakan toh? jawab dulu. Nanti saya simpulkan secara umum. Ya. Jadi Kita jawab dulu Pak. silakan jawab dulu. Sesuai pengetahuannya. Mantap. Karena Iya. Jadi ini hanya pengamatan saya, jadi saya hanya berkesimpulan ketika saya ambil satu rumpung ini Pak, ini hanya ini yang berisi, ini satu male saja yang berisi, yang 3 ini tidak berisi. Nah, sehingga saya berkesimpulan bahwa hanya 30% yang berhasil. Kemudian masalah OPT, mungkin dia apa namanya, habitatnya ini, OPT ini, organisme pengganggu tanaman ini dalam penyakit. Mungkin dia anggap ini rumpun padi sebagai rumahnya, sehingga dia betah di sini. Mungkin ada juga dia makanan dia di sini sehingga dia tinggal, sehingga dia berpengaruh ke rumpun-rumpun tanaman padi yang lain. Hanya itu yang bisa kami
amati di lapangan. Iya. Begitu ini ditambah ini karena Tidak, hanya diambil saya itu Bu tadi. Kita Bukan saya ngambil ini, Bu. hanya kebetulan di situ tadi. Diambil situ. bukan pengamatannya. Bukan kita amati itu Bu. Jadi barangkali itu Pak yang sempat saya paparkan. Mungkin lebih jelasnya ada Pak pemateri yang banyak tahu tentang hal ini. Silakan Pak. Lagi. Warna batang harus juga ditulis toh. Batangnya bagaimana? Dia pangkal batang bagaimana Madan? Kelompoknya Pak Di. Oh iya. Bagaimana warna pangkal batang? Kemudian akarnya bagaimana? Jadi sedikit saya tambahkan pangkal batang juga hitam ini. Hitam-hitam kecoklatan. Mungkin dan juga akar banyak yang ada juga dia ditemukan sudah apa namanya rusak. Dia betul berkembang urat. Nah itu. Ya artinya tidak berkembang uratnya ini. Tanahnya madopo, tanahnya. Jadi barangkali mungkin kelompok yang lain lagi yang bisa paparkan. Pak Sudi. Sekalian udah Pak Sudi, dia jawab sebentar sekalian kan? Iya, langsung ini. Ya langsung ya. Begitu Ya, jadi demikianlah persentase dari kelompok 2. Ya, jadi kita lanjut langsung ke kelompok. Kasih aplaus dulu ke kelompok. Ya, aplaus untuk kelompok tani, kelompok yang kedua. Jadi selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kelompok 3 silakan. temuannya di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya adalah untuk memaparkan presentasikan yaitu sesuai hasil pengamatan saya tadi di sawah atau yang saya dapatkan dan kenyataan. Jadi kebetulan saya di kelompok 3 ini adalah hama tikus. Ini tadi saya tidak dapatkan lubang tikus, tetapi bekas makanannya saya dapat. Kan sesuai tadi penjelasan Bapak itu kayak bisa dari 70 km mungkin itu sarannya di gunung, makan di sawah. Jadi saya susah dapatkan itu di badannya tadi. Kemudian ini varietas padi itu adalah Sidanuk. Kemudian umurnya 70 hari. Ini tinggi airnya ini macam-macam, makanya itu adalah dia diserang oleh tikus karena kan airnya tidak ada, kan dibilang tidak ada, dibilang ada tidak ada. Yang kemudian macam-macam. Kemudian selanjutnya ini adalah tanamannya saya lihat tadi di sana itu adalah tabela, ya tanam langsung. Nah, gejala-gejala serangan tikus itu saya dapatkan tadi di sana itu adalah banyak rumput, artinya banyak rumput di sawah, banyak rumput juga di pematangnya. Kadar air tidak teratur. Kemudian selanjutnya jarak tanam tidak terlalu rapat. Tidak terlalu atau terlalu? Terlalu rapat. Selanjutnya menyerang bagian bawah, artinya maksudnya ini tikus itu adalah menyerang itu batang padi di atas tanah. Kemudian pembuahan tidak merata. Maksudnya pembuahan tidak merata artinya yang satu sudah berbuah, yang satu petak belum. Ya, maksudnya begitu. Jadi kesimpulannya saya akan menarik kesimpulannya di sini adalah kesimpulan yang pertama, pematang harus dibersihkan. Atau yang kedua adalah pemberian umpan atau diracun. Nah, cukup sekian dari pengamatan saya yang saya dapatkan tadi di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya diserah, kalau saya tidak bisa menjawab, saya serahkan ke Bapak itu BUPT. Jadi kalau ada yang mau serang silakan, tetapi jawabannya serahkan kepada Bapak.
Sudah menyerah sebelum Silakan kalau ada, karena waktu juga ini sudah menjelang. Sudah zuhur nih. Jadi silakan kalau ada, kalau tidak ada alhamdulillah. Saya mau dari semua data ekosistem, nggak tahu di mana ambil umur tanaman. Nah, satu pengamatan kenapa ada umurnya 70 hari, ada rata-rata 60, yang mana yang benar? Tapi itu Ini kan yang umur tanaman. Enggak, memang beda dia. Beda petakan dia. jadi sudah Ibu pertanyaannya. Sudah gitu sih. Ya, jadi tapi Bu, karena ini saya lihat kenyataan ini kada umur padi kalau begini rata-rata umur 70 hari. 10 sampai 80. Iya, karena ini sudah keluar nih buahnya. Itu sehingga saya ambil dasar 70 Soalnya hari. ini saya 60 hari semua, toh. Begini Bu, karena ini memang tidak bersama, makanya itu diserang tikus karena tidak bersama keluar buahnya. Oke, terima kasih Bu. Tapi kita pertama mengunjungi lah. Iya. Tunggu dulu. Nah, masih ada. Masalah umur itu ini apa ini? Sinadu di petekan yang lain. Iya. Sini dapat di kapan? Jangan sampai sekuda kamu dapat. Panter. Baik ini nomor ini dia. Panter. Sama itu umur panjangnya. Keburu. Tapi masih lokasi itu kan, masih lokasi. Mengambil sampah di luar. Ada yang belum. Jangan sampai keluar dari sampel ini. Melanggar kanunya. Begini Bu tadi tahu. Keluar ke kawan dari lokasi petakan. Begini tadi Bu, kan ini yang disuruhkan saya itu adalah tikus. Ya terlalu jauh jalan. Kalau di situ kan tidak ada tikus. Kalau saya tidak dapatkan juga diserang. Saya menjadi pada Jadi sekedar mau menampilkan bahwa gejala serangan tikus seperti ini. Ya, oke deh. Karena tidak dapat di lokasi, jadi cari yang ada ya. Yang ada tikusnya. Ya, berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya kami persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Ada anggota yang bisa yang lain? Bahasa yang dipercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya juga milawat nampeng adi funai AC naseng matualere dakara-karai. Ini adalah pembelajaran kita. Kemungkinan besar nanti mudah-mudahan di antara kelompok kita ini ada yang bisa rujukan dari pertanian menjadi kelompok tani model. Bukan model kelompok tani. Kelompok tani model artinya yang petaninya punya kualitas, mutu, kuantitas. Jadi terima kasih atas waktunya. Pak Ketua kedua Kalau masing-masing data yang kita tulis ini semuanya ini mirip-mirip. Mirip-mirip. Karena kita satu titik. Kemungkinan besar yang lebih ahli nanti di sini berkesimpulan adalah pengamat OPT itu sendiri, tapi apa yang kita dapatkan selaku petani itu yang kita tulis. Ini umur tanamannya 60 hari. Si denuk ini seumur saya barusan saya dengar. Yang saya dengar itu hanya yang dikena lampu merah oleh Pak Hakim tadi itu jenis padinya. Nah kalau di daerah saya, daerah Alenangka, Aska, Palae, ya sekuda. Kalau waktu musim begini ya sekuda. Hebrida 2 kuda. Itu zamannya Pak Andi Rudianto Asapa punya waktu selesai kita kena bencana alam. Jadi Patohoni desa Palae Aska itu ke sana menanam padi itu karena rata-rata sawah kita itu tak ada hujan. Jadi kita memburu waktu akhir-akhir hujan itu harus panen. Kapan lewat dari itu gagal. Jenis racunnya juga ini kalau hanya satu ini tidak ada yang mati. Jadi lain asia-asia, lain bata-batana, lain jongkak-jongkakna. Jadi tanya itu. Jadi kesimpulannya
ya Rindri AC kurang sehat, kemudian ini kurang pengamatan, kurang penelitian, kurang komunikasi, kurang kompak kelompoknya, jadi hasilnya nanti juga kurang hasilnya. Di pemupukan ini seharusnya ditulis pemupukan pertama kira-kira sebelum tanam atau sesudah tanam baru ada pemupukan. Kira-kira berapa kali ini pemupukan, berapa kira-kira ini berapa jumlah pemupukan yang dipakai dan jenis pupuk yang dipakai juga. Nanti itu di belakang kalau ada kena penelitian baru itu memulai ceritanya. Nah kalau yang saya lakukan itu 10 hari sebelum tanam sudah pemupukan. Jadi terendam pupuk itu dulu di tanah. Itu yang saya lakukan sehingga deku setengah mati di rue. Faktor bersamaan ngiro AC tiapo dari pigaga pupuk. Nah artinya tanah itu tidak bisa berlumut-lumut. Kalau ada lumut-lumutnya itu tidak ada yang bisa tumbuh ini rumput-rumput ini. Kemudian yang ketiga fasenya itu tadi kekurangannya kita petani itu belum bisa mengamati warna daripada daun padi itu. Nah kalau hijau yang coba hantangi pupuk. Mungkin pengamat bisa mengatakan, kalau pengamat memang juga kurang-kurang jadi, mungkin dia mengatakan ini penyakit belas padahal keracunan nih. Nah seperti itu. Jadi saya minta juga ini mudah-mudahan provinsi bisa memfasilitasi kita nanti itu contoh-contoh warna-warna daun supaya kita bisa juga menjadikan percontohan. Sekian dan terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya, siapa? Ada yang lain yang peserta silakan Pak. Dari presentasenya Pak Hasan. Itu laba-laba itu betul ya Hasan. Laba-laba mau ngadain redutut. Coy laba-laba. Ini bukan teman ini sahabat. Perangkar hamil. Jadi contoh tadi yang saya dapat ini ya. Itu saja penyebab utama itu dari larva saja. Yang pertama itu larva yang bertelur sehingga berkembang biak banyak. Kemudian serangan larva, penyakit yang ditimbulkan oleh larva itu satu malam itu bisa sampai 4 hektar. Jadi itulah yang menyebabkan sehingga biasa makanan tersiar dilasengi. Nah, seperti itu. Sekian. Ya, karena tidak ada pertanyaan, aplaus untuk kelompok pertama ya. Selanjutnya kelompok 4. Kami persilakan kepada anggota kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil temuannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas adanya kesempatan yang diberikan untuk kelompok 4 untuk memberikan sedikit apa yang ditemukan di sawah. Nah, kebetulan kita pergi mengamati sawah itu masalah hama walang sangit. Ini yang ditemukan di sawah banyak sekali di padinya orang kita temukan seperti apa namanya itu ada seperti pakapu apa dudu itu ya, kita tidak tahu bilang apa namanya itu tadi. Makanya ini saya temukan kira-kira tadi itu 5 macam ekor lain-lain semuanya, tapi saya tidak tahu bilang apa namanya ini. Jadi itu makanya ini saya suruh tulis kepada ini menulis tadi, tapi apa yang tulis tidak tahu namanya apa. Jadi mungkin itu di sawah sebenarnya itu kalau mau diperbaiki masalah kesuburan padi, mungkin cara penyemprotan hamanya itu harus diperbaiki ya. Karena itu banyak sekali yang kita temukan itu di sana. Sekian, terima kasih, itu saya sampaikan. Kalau umurnya itu tadi tidak ada yang tertulis di sini, tapi itu kira-kira umur 70 hari itu.
Ya. Karena ya sudah berbuang ini. Ya, 70 hari. Itu tidak tadi itu saya aku lupa itu bukan apa namanya? Paritas si Danub. Ya, Danub. Itu. Sekian Pak, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, jadi demikianlah persentase dari kelompok 4. Jadi sebenarnya ini tadi saya mengharapkan yang punya tulisan yang persentasekan, tetapi yang menulis lain juga yang tampil. Ya. Jadi oke lah, plus untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok yang terakhir adalah kelompok 5. Kami persilakan. Jadi sebaiknya yang punya tulisan ini yang harus dipresentasikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 5, yaitu dari kelompok Montobondong sama Tanah Didi. Jadi menurut pengamatan saya tadi di lapangan, saya ditugaskan untuk mengamati penyakit kresek. Jadi saya selaku teman-teman bersama teman-teman mengamati tadi di lapangan atau di lahan, yaitu jenis varietasnya itu Sidanuk. Umur kurang lebih kira-kira 60 hari. Sistem pengolahan tanam logo 21. Kira-kira tinggi atau air di sawah tadi 5-7 cm. Hama penyakit yang saya temukan tadi yaitu adanya kresek. Jadi gejalanya serangan kresek itu daun menguning dan mengering. Itu mungkin gejala kresek yang saya temukan tadi, yaitu daun menguning dan mengering. Kesimpulannya, pengendaliannya itu melakukan penyemprotan dengan bakterisida. Mungkin seperti itu yang perlu kita lakukan kalau kita kena penyakit atau penyakit padi kita kena kresek, yaitu daunnya menguning dan mengering. Mungkin seperti itu yang saya temukan tadi Pak di lapangan. Terima kasih. Ya, silakan kalau ada komentar, mau menanggapi, mau bertanya, mau berbagi pengalaman. Oh iya, ada mendengarnya besok. Tentang kresek. Kresek di. Ya. Ada contohnya tadi Pak. Ada. Pimpinan BPPJ Kabupaten Sinjai. Mungkin bisa Para di pimpinan BPPJ Kabupaten Sinjai. Ya, ini contoh tadi yang saya temukan, yaitu mungkin Jangan terlaluan. aneh, Yang saya temukan tadi seperti ini Pak, artinya daun menguning, saya katakan dia orang menguning pendulu dan mengering, ujung-ujungnya Satu seperti petani ini. dan Ada juga saya lihat ini Supervisornya daun dengan penggerek ini, programnya. batang penggerek Petani yang seperti ini yang mengusahakan ujungnya yang seperti ini. Ini yang kena ini mengering, ini artinya dua petani. Iya, Dua di juga petani. Telumpo ya besok. seperti ini Pak. Ya, penggerek ini yang kena ini. Iya, dari semua BPP, 8 BPP. Koordinator ya. Ya, ketua, Ya, seperti ini supervisornya contoh dengan penggerek Pak. tong Ya. nomor beda. Ya, Sama terpotong satu di bawah petani. sehingga daunnya itu pucuknya layu. Ya. Jadi harapan saya apa saja pengendalian yang harus kita lakukan, mungkin ada penyampaian dari Bapak bawa materi untuk pengendalian Macam tadi pembinaan. penyakit kresek seperti ini. Macam tadi pembinaan, apalagi tadi diundang. Mungkin, Pembinaan terima mau kasih. kita. Terima kasih atas Pembinaannya yang waktunya. undang panggil Pertanyaan Ki. saya ini Tidak penggerek ada batang atau undangannya. Kresek. Pimpinan Ji. Kresek. Itu Pak Hakim ada enggak kresek? Penyakit kresek di sini? Ada. Ya, seperti ini kresek ini. Kebetulan diambil dua. Ada yang di bawah. Ini yang penggerek ini. Yang terpotong di bawah bagian Iya. yang mau. Oke? Nanti Pak OPT yang menjelaskan. Baik, sebelum ahlinya menjelaskan, menyimpulkan, saya ingin menanggapi terutama tikus tadi.
tadi tikus kita kan diarahkan untuk ini kan LL, laboratorium lapangan. Nah, kegiatan SL kita ini ada 1 hektar LL. LL artinya di situ kita belajar kenapa difasilitasi mulai pupuk, benih sampai apa namanya Pak Suri? Pupuk organiknya itu fasilitasi. Mulai dari pertanaman harus sesuai dengan anjuran, kemudian mengikuti rekomendasi pemupukan berimbang. Itu difasilitasi dengan harapan bahwa di 1 hektar LL itu bisa memberikan hasil yang maksimal sebagai tempat belajar. Nah tadi tikus, nah ini membuktikan bahwa tanaman yang ditanam baik tabela maupun tanam pindah dengan hakika hambur kiri kanan, ya itu kan tadi Pak kelompok 3 disuruh mencari serangan tikus di lokasi LL dia tidak temukan, makanya dia keluar. Nah, itulah membedakan. Ternyata setelah dia menemukan lokasi apa namanya serangan tikus tepat di lokasi yang hakikah, no? Yang di Ampok. Nah itu membuktikan bahwa di Ampok dengan tanam pindah itu jauh lebih terserang hama tikus yang di hakikah atau amplas hambur kiri kanan dengan yang ditanam pindah. Jadi Pak Dik, ini suatu pelajaran bagi kita semua bahwa tanam pindah jauh lebih bagus, sirkulasi udara bagus, sirkulasi cahaya bagus, tikus kan itu menyerang lari lurus, ya hasilnya juga pasti lebih maksimal. Kemudian yang kedua, semua penyakit saya kira asalnya dari benih, ya. Kalau benihnya yang kita tanam bagus, benihnya bernas, insya Allah pasti ada serangan. Cuma mungkin tidak seperti kalau, makanya sebelum menanam kita harus menanam benih yang betul-betul bernas. Walaupun berlabel kita harus uji. Caranya menguji merendam dengan air garam. Kasih garam, kita rendam itu benih sebelum disemai. Yang terapung dan yang melayang jangan diambil. Jadi yang tenggelam saya diambil. Saya kira itu dari saya. Silakan Pak Dr. Hakim, ahlinya. Hidup Pak Imran. Jadi dari awal tadi materi mungkin ada yang lihat di gejalanya. Mohon maaf dari apa namanya dari penyelenggara. Oleh karena apa? Sebenarnya pelaksanaan suatu kegiatan di lapangan biar 1 tahun sampai 5 tahun di sawah di mana saja kapan dia mau daya tumbuhnya tinggi akan tumbuh. Tadi sudah biasa ada yang menyusulkan. Nah, pertanyaannya begitu. Ini adalah khusus pratumbuh ya, banyak. Ada namanya tigol, ada namanya queen. Kalau pratumbuhnya maksudnya lemes. Nah, kemudian setelah tua, anggaplah 8 sampai 10 hari, ilo ini tua, purana diampu atau digugur sampai 12 hari, 15 hari itu mendek nih. Kapan tidak ada pengendalian lagi turna tumbuh, masuk tua nih, itu lain lagi racunnya. Sekarang sudah ya banyak itu di kota atau di selatan itu ada namanya tetris, tercatat itu tetris, bukan lagi rumpas apa gue bilang tadi, bukan lagi tetris namanya. Jadi itulah yang bisa mengendalikan ini. Dek, khusus yang hektar. Dek, sekali lagi kalau pratumbuhnya gunakan lakuin dengan tigol sebelum tua. Kemudian kutu nih, tapi tak gunakan merek jenis tetris. Sudah banyak dijual. Ini karena permasalahan besar. Yang terakhir adalah Cak 55. Silakan. Kalau mampu, ya silakan. Nah, inilah yang merupakan kesimpulan dari perkembangan nilai tadi ini adalah mulai dari varietasnya, kemudian pertumbuhan tanaman, kemudian melihat umur kurang lebih 60 hari. OPT-nya alhamdulillah saya sengaja memotong melintang tadi, melihat di tengahnya benar bahwa aman. Disitulah metode pembelajaran namanya. Dan mana penyuluhnya? Saya sudah jempol.
Oleh karena saya sudah jemput. Oleh karena apa? Metode pembelajaran ini saya jemput. Biasa saya temukan, ya ini di kabupaten lain, LL-nya alhamdulillah penuh gulma, ada serangan tikus, ada pengerebatan dan lain-lain. Jadi sekali lagi MT ini khusus April September mulai apabila ada yang nanam, saya ulangi lagi, varietas Ciherang, Cegulis, dan Mikungga itu selamat tinggal, saya tidak kuyampangi selamat tinggal kalau ada melanggar tanam di musim tanam ini, karena itulah merupakan varietas pemicu untuk membawa malapetaka kita khususnya di penyakit blas, khusus di penyakit blas ya. Kalau tikus tidak ada tahan banting varietas, tidak ada ya. Kemudian kesimpulan yang terakhir, tolong Pak, khususnya yang punya sawah, kita dihati-hati di bulan Agustus di minggu ketiga, atau minggu kedua, maaf, 2 dan 3, karena saya perkirakan dipanen ini mungkin tanggal 27-nya, ya, saya perkiraan. Itu khususnya di Ulagraya, yang punya ini. Jadi pun demikian semua kelompok tani waspadai ini Ulagraya di menjelang panen. Saya kira itu di Ulagraya, sisa Ulagraya atau ikan kita waspadai itu. Oleh karena apa? Sekarang menjelang awal kemarau pasti akan ada itu layar. Khusus ini selatan. Saya kira inilah merupakan kesimpulan pembelajaran LL kita lihat nyata di lapangan. Kemudian khusus yang bermasalah di tingkat petani adalah gulma, terutama ini yang tadi ini sudah bisa dikendalikan dengan itu tadi ya. Silakan. Kemudian saya pesankan Ki, kalau ada terjadi serangan apa kelainan pertanaman silahkan hubungi penyuluh kelompok. Nah, penyuluh dulu minimal. Nanti penyuluh yang menyampaikan yang membidangi ST, khususnya Haji Basir di Senja Selatan, ya saya kira bisa dihubungi. Nanti kita sama di lapangan untuk proses pengendaliannya. Karena sekarang pemerintah itu menyiapkan semua bahan pengendali baik di kantor dinas kabupaten maupun di provinsi. Ya, jadi jangan dicanggung-canggung, maka tidak mungkin yang dipahakin nadirat teracun, jangan Ki, insya Allah saya akan bawakan. Kalau melihat perkembangan tanaman, kalau sesungguhnya sudah kita mulai nyemprot, silakan ya. Itu tadi cara penyemprotannya tadi Pak, berapa hari baru bisa disemprot? Jadi pratumbu maksudnya dep panatuo, dep matu panatuo. Kalau lengan tua nih, tapi dah kayak roba. Pratumbu berarti dep panatuo. Gunakanlah tadi Queen. Itu. Yang kedua nih dalam, itu tadi lain-lain. Tetris. Tadi jangan lagi salah gunakan. Jangan lagi salah gunakan khususnya. Nah, itu dia. Oke. Saya kira masih ada dulu Pak. Itu ping itu kalau dipakai langsung tidak digaruk atau langsung saja dia. Karena banyak katanya masih tidak ada. Yang terakhir, sudah banyak sekali terakhir. Masih ada kalau sudah ini. Kalau namanya bahan pestisida, racun ini, tolong saya sampaikan amalalo kiem gere, apa tataruh wayna, apa tataruh nasumit takurun, tagaru dulu, diember digaru dulu, jangan langsung dituangkan di tangki ya. Salah total, salah. Salah. Jadi jangan Ki bahwa
Misalnya anggaplah buku daun, buku racun dan lain-lain, tolong diaduk dulu dalam ember. Dosisnya kan takarannya saya kira ada masing-masing petunjuknya di labelnya ya. Ada yang Termasuk saya berdiri. Pertanyaan saya ini khususnya pengamat OPT. Saya biasa ada kekeliruan dalam bertindak di dalam menangani penyakit. Biasanya ini Pak Hakim, biasanya ini kalau di daun ada bercap. Ya. Ini biasa ada hitam, biasa ada merah, biasa ada kuning. Kalau ini yang terjadi di tanaman, baik merica semuanya, ini mati. Pada akhirnya akan mati. Tetapi biasanya kalau insektisida ini, kita semprotkan dengan insektisida ini langsung terbakar. Kalau ini kadang tidak terbakar, tapi sama kalau ini terbakar akhirnya berlubang. Kalau ini hanya kering. Kalau ini yang putih. Kalau ini yang merah tidak ada perubahannya. Nah, pengamatan saya di lapangan, kalau sampai daun ini bolong atau ini tidak berfungsi, maka tanaman itu tidak akan juga berhasil. Penyakit apakah namanya ini? Pengendaliannya ini insektisida apa atau apa? Nabati, kimia atau nabati ceritanya? Tadi. Makasih ya. Sebenarnya lagu lama di. Oh maaf ya Pak Sultannya. Siapa lagi? Pasang. Ada kelompok di selatan dari desa Talu. Itu sangat salut. Semua namanya tanaman, tapi mau makal perkebunan. Belum ada juga saya bisa menyampaikan semua. Ini kalau kakao, ini kalau cengkeh, ini kalau lada. Minta hadiah penyampaiannya, minta hadiah. Petani minta hadiah. Oh gitu. Nanti dia penanam melon, penanam apa ya. Itu pengganggunya. Ya, sebenarnya bisa semua menyampaikan jasa pengganggunya. Terutama ini naga ya. Itu kan sudah ada penyakitnya sekarang. Itu siap semua racunnya. Kalau naga, kecuali tanaman perkebunan mau maju. Karena belum ada jenisnya dari pusat bahwa tugas yang membidangi hama penyakit dalam rumah, khusus tanaman padi, palawija, horti dan buah-buahan. Itu sementara ya. Tadi ada pertanyaan ini. Nama apa saya gambar ya ini? Bercap. Ada bercap. Ada bentuk ketupat. Ini kalau terjadi hal ini adalah di padi, inilah namanya busuk daun atau gercak coklat. Gercak coklat. Ini adalah gejala penyakit blas. Kalau bahasa konjonya Oriza ya, maaf ya, Blas tricularia Oriza ya. Kalau bahasa konjo ini semacam ini blas di daun. Kemudian setelah tumbuh naik besar ini tidak ada penyembuhan di daun, akan juga membusuk batangnya, masih blas lagi tuh. Kemudian buah si matu ediwana biasana mata cekos masih belas. Nah, kemudian ada tadi kuning daunnya. Kalau terjadi ada tadi saya temukan yang kuning, itu namanya gejala kresek. Tadi ada yang ini. Kalau dia agak merah-merah kayak daun readi, itu namanya kresek ini. Kalau ada yang ditemukan itu harus bakterisida. Contohnya naruh dikendalikan ini ada namanya puanur.
Kemudian nordo. Skor. Bukan Pak, kalau skor itu adalah cendawan. Itu perlunya dibedakan. Ini adalah nordo. Kalau bakteri, kalau skor tadi ada pilih adalah lain itulah khusus cendawan, khusus belas. Jadi beda-bedakan Pak. Ajak nama lasa pendiulu ya serta. Telepon biasa rumahnya Rahmat. Laki meli pedi aja talian. Makanya ini harus perlu diketahui. Tadi ada lagi yang seperti di tanaman perkebunan. Mohon maaf ya sekali lagi. Nanti kita khususkan diskusi khusus tentang di perkebunan perkeribatan ada. Cuma belum ada job saya petunjuk teknisnya dari pusat. Saya kira itu Pak Hasannya. Saya kira itu Pak apa namanya yang bisa saya sampaikan. Kalau cendawan menyebabkan tolong gunakan cari pengisida cendawannya. Kalau bakteri atau leukosarium cari namanya bakterisida. Kalau hama atau serangga cari insektisida. Sampai Pak